Kepala Iqbal yang berhasil dia penggal dilempar dari atas benteng Ediner Kapi dan menggelinding di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan juga bahagia selalu. Nama aku Aleina Firda, kalian bisa panggil aku Aleina. Di sini aku bakalan cerita tentang sesuatu yang sebenarnya agak menakutkan sih untuk diceritakan, karena ini ada kaitannya dengan kasus penghilangan nyawa. Kasus ini terjadi di Turki pada awal Oktober yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2024. Di mana ada seorang pemuda berusia 19 tahun yang tega membunuh dua rekan perempuannya sekaligus di hari itu, dan selang waktunya hanya dalam 30 menit saja. Dan yang paling mengerikannya di kasus ini adalah korban keduanya kepalanya dipenggal, lalu kepala tersebut dilemparkan dari benteng yang sangat tinggi tepat di depan kedua orang tua korban. Pembunuhan yang sangat sadis. Dan bagaimanakah kisah lengkapnya? Apa motif pelaku sebenarnya? Bagaimanakah di hari kejadian? Serta penyelidikannya seperti apa? Apa saja yang ditemukan di dalam kamar pelaku? Adakah gambar-gambar yang ternyata menunjukkan bahwa korbannya dibunuh dengan sketsa yang dia gambar? So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi yang ada di channel ini, yaitu sesi Dunia Makin Menjadi setelah yang satu ini. Dunia makin menjadi orang normal, makin gak ngerti ada apa dengan dunia, bikin semua jadi gila. Dunia makin menjadi Semih Çelik, pemuda berusia 19 tahun tersebut tinggal di distrik Eyüp Sultan, sebuah distrik di Istanbul, Turki, bersama kedua orang tuanya dan satu adik perempuannya. Ayahnya bernama Adem Çelik dan ibunya bernama Hafize Çelik. Ayahnya bekerja sebagai seorang kurir pengantaran, sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Aku pengen banget kalian mengingat kedua nama orang tuanya si Semih ini, yaitu Adem dan juga Hafize. Semih sempat bersekolah di SMA August Kanpolat Anatolian mulai kisaran tahun ajaran 2019-2020, yaitu kisaran 4 tahun yang lalu. Dia sempat bersekolah di SMA tersebut. Baru setahun ia bersekolah, pandemi COVID-19 membuat sekolah ditutup untuk sementara waktu. Ketika dia terjebak di rumah selama pandemi COVID-19, dia bertanya kepada Hafize seperti, "Kenapa sih Bu, Allah menciptakan kita, padahal dia tahu kita akan mati. Kenapa ya dia menciptakan kita?" Itu dianggap Hafize sebagai pertanda bahwa Semih mulai meragukan keberadaannya di dunia. Di tahun ketiganya di SMA, guru sekolah mengatakan kepada Adem tentang Semih bahwa dia adalah anak yang begitu cerdas, dan bahkan guru pembimbing sekolah menengahnya mengatakan, "Anak ini berbakat dalam bidang perangkat lunak, Pak. Jika Bapak memberikannya komputer, dia dapat meningkatkan dirinya dalam hal ini." Mendengar perkataan gurunya tersebut, Adem pun membelikan satu set komputer untuk anaknya, berharap bahwa anaknya dapat meningkatkan skillnya dan menjadi ahli di bidangnya. Ya iyalah, siapa sih orang tua yang gak seneng kalau anaknya dipuji oleh gurunya sendiri karena ahli di bidang tertentu. Selama itu menunjang bakat anak, pasti orang tua akan mengusahakan yang terbaik, ya kan? Semih adalah teman satu kelas dari Iqbal Uzuner. Tapi kalian jangan salah paham guys, kalau di sini tuh Iqbalnya Iqbal perempuan ya. Mereka berteman lalu semakin dekat. Tetapi orang tuanya Iqbal ini tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Hal itu dikarenakan orang tuanya Iqbal merasa bahwa Semih ini telah memberikan pengaruh buruk kepada putrinya. Semih terobsesi sekali dengan Iqbal. Dia terus mengganggu Iqbal dan membuat Iqbal berubah. Tepatnya Iqbal ini kan punya nih masalah mental, dan dekat dengan Semih membuat kesehatan mentalnya itu semakin memburuk. Puncaknya di tanggal 1 Maret 2022, ibunya Iqbal Uzuner menelpon Hafize dengan suara yang panik. "Hafize, putramu telah mencuci otak putriku. Mereka akan bunuh diri bersama." Pada malam hari di hari yang sama, Semih terbukti melakukan percobaan bunuh dirinya untuk pertama kali di sebuah lapangan di dekat rumahnya. Ia melakukannya dengan cara menikam dada kirinya dengan sebilah pisau yang tajam.
Mengetahui hal tersebut, orang tuanya si Semi Selik panik banget dan mereka membawa anaknya tersebut ke rumah sakit Barkikoy Sadikonuk. Dia tinggal di rumah sakit ini selama 3 minggu untuk menyembuhkan luka tikamannya sekaligus menjalankan pengobatan psikologis. Semi ke rumah sakit berkali-kali bersama ibunya dan semuanya mengatakan bahwa Semi memiliki gangguan kepribadian. Ketika Hafize menyadari kondisi anaknya, Hafize pun kembali menemui orang tuanya Iqbal. Tolong jauhkan putri Anda, bawa dia pergi. Hilangkan jejaknya dari anakku. Aku takut sekali dia akan membahayakan putrimu. Mendengar keterangan Hafize juga soal gangguan kepribadian yang dimiliki oleh Semi Selik, Iqbal akhirnya dipindahkan orang tuanya ke sekolah lain demi menjauhkannya dari Semi. Semi putus dengan Iqbal setelahnya dan selama lebih dari setahun mereka tidak pernah bertemu lagi. Selepas tragedi percobaan pembunuhan tersebut, dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak mau lagi melanjutkan sekolah. Awalnya ayahnya bertanya, "Kenapa kamu tidak mau lanjut?" "Ayah ingin aku menjadi ilmuwan, ingin aku menjadi orang yang besar. Tapi itu semua apa gunanya dengan kondisiku yang sekarang, Ayah?" Setelah melalui banyak perdebatan, ayahnya pun luluh. Dia mengerti bahwa si Semi ini sedang sakit, dan ia pun mengizinkan anaknya untuk melanjutkan SMA di pendidikan terbuka. Dengan kondisi mental yang tidak baik, ia tidak mau meminum obat yang diresepkan dokter di rumah sakit. Semi justru mulai mengonsumsi narkoba dan minum minuman keras. Semi juga seringkali mengalami halusinasi hayalan. Dia kerap menunjukkan kepada ayahnya yang ia lihat, tapi ayahnya tidak melihatnya. Ketika ayahnya mengatakan bahwa ia tidak melihatnya, Semi merajuk. "Ayah selalu saja begitu, memang hanya aku yang bisa melihat." Semenjak itu, Semi selalu menghabiskan waktu di rumah dengan komputer yang ayahnya belikan untuknya. Bahkan ketika ayahnya, ibunya, atau adiknya masuk ke kamarnya, dia akan langsung mematikan komputernya dengan tergesa-gesa. Seluruh perangkat yang ia punya, ia kunci. Orang tuanya jadi kesulitan lah mengontrol apa sih sebenarnya yang ia lakukan dan dengan siapa dia berbicara. Melihat kekacauan anaknya tersebut, Adem pun berencana untuk mengambil komputernya Semi. Tapi Semi mulai menangis dan mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan ayah mengambil komputerku. Aku tidak akan membiarkan ayah untuk melihat apa yang ada di dalamnya." Gitulah kira-kira lah ya. Komputer itu akhirnya raib. Dia menjual satu persatu bagiannya secara diam-diam. Adem jadi tidak tahu situs apa yang diakses Semi di komputernya, siapa yang dia hubungi, atau siapa yang mencuci otaknya sehingga tingkahnya menjadi aneh dan ada yang disembunyikan. Didampingi kedua orang tuanya, Semi menerima perawatan narkoba di bangsal psikiatris sebuah rumah sakit universitas. Hafize merasa ia kehilangan sosok anaknya yang ia kenal. Padahal sebelum itu, kedua orang tuanya memandang Semi sebagai anak yang soleh dan taat. Dia sholat 5 waktu dan bahkan ketika ia melihat ayahnya tidak sholat, dia menegur dan berkata, "Mengapa ayah tidak sholat, ayah? Jika ayah tidak sholat, ayah akan terbakar di neraka." Oh my God! Wow! 1 tahun kemudian, di tahun 2023, Semi yang mulai move on dari Iqbal Uzuner mulai berkencan dengan seorang gadis bernama Aisenur Halil, teman sekelasnya dari sekolah menengah yang ia tinggalkan. Aisenur biasa datang ke rumahnya Semi pada hari Senin antara pukul 12 siang dan 17 sore. Semi dan Aisenur biasanya menghabiskan waktu sendirian di rumah, terkadang mereka juga akan bertemu di luar. Dalam setahun terakhir, tercatat bahwa Semi ini telah melakukan 5 kali perawatan medis karena gangguan kepribadian yang dia miliki. Akan tetapi, walaupun dia memiliki gangguan kepribadian akibat penggunaan narkoba kurang lebih 2 tahun lamanya, Semi selalu menolak untuk dirawat inap. Pagi itu, Jumat, 4 Oktober 2024, Semi Selik ditinggal sendirian di rumah karena keluarganya harus mengantarkan adiknya ke Ankara untuk berkuliah. Semi yang tinggal di Eyüp Sultan pertama kalinya mengundang Aisenur Halil ke rumahnya selain di hari Senin. Namun sebelum itu, Semi menjemput Aisenur Halil di luar dan pergi membeli roti di bakery untuk sarapan. Jam 10.44 menit, ayahnya menelpon. "Nak, maaf ya, sepertinya ayah akan terlambat malam ini, soalnya masih ada pekerjaan. Kamu baik-baik di rumah ya, nak?" "Iya ayah, Aisenur ada di rumah kok. Ayah tidak perlu datang di siang hari untuk menemuiku." Siang harinya, Semi juga sempat menelpon ibunya yang saat itu sedang ada di Ankara melalui sambungan telepon video call.
Nak, apa kabar? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya ibunya. Bu, saya baik-baik saja. Aisenur ada bersamaku sekarang. Dia sedang membilas di wastafel. Katanya dia malu, Bu, dan dia tidak mau tampil di layar. Semih dan ibunya mengobrol sebentar, lalu Semih jugalah yang menutup teleponnya. Tidak ada yang aneh saat itu, Semih berperilaku selayaknya remaja normal. Akan tetapi siang itu juga tetangga Semih sedikit keheranan ketika Semih berdiri kaku di depan sebuah oven. Dia gemetar dan wajahnya begitu pucat. Tanpa tetangganya ketahui, Semih sedang bersiap melakukan pembunuhan terhadap Aisenur Halil. Ia menekam tubuh Aisenur di rumahnya berkali-kali sampai Aisenur tidak melawan sama sekali. Bersimbahlah darah Aisenur tepat di sofa rumah Semih. Setelah menikamnya, Semih kembali menggorok leher Aisenur hingga terputus dari tubuhnya. Kejadiannya ia lakukan begitu cepat. Oh my god. Nauzubillah min dzalik. Setelah dia melakukan aksinya tersebut, dia dengan berani menelpon polisi dan mengatakan bahwa pembunuhan telah dilakukan di lokasinya. Semih meninggalkan Aisenur Halil yang sudah tidak bernyawa dan dia pergi ke tembok Edirne Cafe dengan membawa sebuah tas hitam. Di jam 13.58 sampailah Semih ke tembok Edirne Cafe yang berada di Fatih untuk menemui Iqbal Uzuner. Dalam perjalanannya menemui Iqbal, Semih bertemu dengan seorang pedagang pisau dan membeli satu set berisi 5 pisau kepada pedagang tersebut. Semih lebih dulu naik ke atas benteng dan beberapa menit kemudian Iqbal menyusul ke atas. Sebelum melakukan aksinya, Semih diduga menjadi seseorang yang memakai HP Iqbal untuk menelpon ibunya Iqbal dengan mengatakan, "Jangan khawatir, putri Anda berada di tangan yang aman." Pada saat itulah, Semih membunuh Iqbal dengan memotong tubuh Iqbal menjadi beberapa bagian dengan menggunakan pisau daging kesayangannya. Pemotongan tubuh Iqbal itu diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam di salah satu kompartemen di benteng. Tidak ada orang yang mencurigainya. Seperti teriakan, itu tidak terdengar sama sekali di sana. Di jam 16 sore, barulah terjadi peristiwa yang membuat darah warga Turki membeku. Setelah dia memutilasi Iqbal Uzuner, kepala Iqbal yang berhasil dia penggal dilempar dari atas benteng Edirne Cafe dan menggelinding di jalanan. Kedua orang tua Iqbal yang sedang berada di sekitaran benteng tersebut dengan niat mencari putrinya, saat melihat kepala anaknya tergeletak di jalan dengan kondisi yang mengenaskan, mereka histeris hingga lemas, menangis sejadi-jadinya. Setelah pembunuhan yang dilakukannya di tembok Edirne Cafe, Semih melakukan bunuh diri dengan melilitkan tali di lehernya. Dia melompat turun dari benteng, tercekik, lalu terkapar tidak sadarkan diri. Dalam perjalanan di rumah sakit, si Semih ini sedang meregang nyawa. Barulah saat ia tiba di rumah sakit, ia benar-benar meninggal dunia. Kejadian itu biasanya kita saksikan di film-film horor. Akan tetapi, bagi warga Turki, kejadian itu baru saja terjadi di tanggal 4 Oktober yang lalu, direkam oleh banyak orang dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Ayah Semih Çelik, Adem Çelik, dalam keterangannya menyatakan bahwa sehari sebelumnya saat ia lelah sehabis bekerja, Semih menyatakan bahwa Semih ingin membunuh dirinya. Dia itu ngungkapin langsung ke ayahnya bahwa, "Ya, aku pengen ngebunuh kamu, tapi aku nggak tahu caranya." Begitu guys. Di awal Oktober itu kan masuk musim panas ya guys. Nah, si Semih Çelik ini nanya ke ayahnya, "Ayah, apakah ayah akan kesal jika ayah tahu bahwa aku akan bahagia jika aku pergi dengan mengakhiri hidupku sendiri?" Ayahnya jawab dong, "Allah kan yang menciptakan kita. Allah juga yang akan mengambilnya. Bunuh diri adalah tindakan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata bapaknya begitu. Gak ada hal yang seperti itu ayah. Itu tidak masuk akal. Kenapa ya orang-orang gak bisa mahamin aku? Anakku, hidupmu tuh masih panjang nak. Saya tidak akan hidup selama itu. Saya tidak akan melihat hari-hari itu. Hidup ini kosong ayah. Jadi Semih ini benar-benar memperlihatkan bahwa dia menyerah dalam kehidupannya. Dia seakan-akan tidak ingin melihat apa yang ada di masa depannya. Dan dia hanya berpikir bunuh diri, dan bunuh diri.
Ayahnya bilang kalau Semi itu hanya berteman dengan Aisenur saja. Selainnya, dia benar-benar tidak pernah melihat anaknya bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Saat dilakukan penggeledahan lebih dalam oleh para polisi di rumahnya Semi Selik, ditemukan adanya gambar pensil hasil karyanya sendiri. Di dalam gambar yang ditemukan, terlihat sesosok tubuh wanita yang tidak berbusana tetapi terkoyak-koyak. Polisi menyatakan bahwa Semi Selik ini kemungkinan membunuh Iqbal Uzuner di tembok Edener Cafe tersebut dan memotong-motongnya persis seperti gambar yang dia buat di rumahnya. Setelah memeriksa teleponnya, dikabarkan bahwa Semi Selik telah melakukan kontak dengan orang-orang yang mengidentifikasi mereka sebagai incel. Semi Selik diyakini adalah anggota kelompok bernama incel, singkatan dari Involuntary Celibates, yang berbasis di aplikasi Discord dan Telegram. Istilah incel itu singkatan dari frasa yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah jomblo yang tidak diharapkan. Jadi singkat cerita, awalnya pada tahun 1997, ada seorang wanita berusia 20-an mendirikan komunitas online yang mempertemukan orang-orang kesepian seperti dirinya yang dihadapkan pada prasangka di masyarakat. Prasangka apa itu? Prasangka semisal, kok nggak punya pacar sih? Kok jomblo sih? Nggak laku ya? kayak gitulah. Komunitas ini digambarkan sebagai tempat bersahabat di mana perempuan dan laki-laki membicarakan masalah mereka. Bahkan ada pasangan yang bertemu dan menikah setelah mereka tergabung dalam kelompok incel ini. Jadi benar-benar rukun dan harmonis. Akan tetapi 30 tahun terakhir, ternyata incel ini sudah berubah fungsi dan kegiatan di dalamnya. Budaya incel malah berubah menjadi budaya membenci para wanita dan pria yang bisa memikat hati wanita. Bahkan mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai incel tanpa sadar menarik diri dari komunikasi dengan lawan jenis, atau bahkan mereka tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Komunitas ini terkait dengan beberapa serangan pembunuhan terhadap perempuan, sedikitnya 100 orang dalam 10 tahun terakhir di negara-negara Eropa khususnya. Sebuah studi juga menemukan bahwasanya di kelompok incel ini, postingan tentang pemerkosaan disebutkan setiap 29 menit. Selain itu, jumlah postingan incel yang membahas tentang pembunuhan massal meningkat sebanyak 59% hanya dalam 1 tahun di tahun 2022. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Swansea University pada Januari 2024 yang lalu menyatakan bahwa kelompok incel ini memiliki kesalahan berpikir yang mendasar tentang wanita. Jadi mereka tidak seharusnya dibenci, harusnya diayomi. Mau diayomi bagaimana ya guys? Di Turki sendiri perlindungan wanita itu nggak diseriusin, kayak ngomong doang tapi tidak dilakukan secara semestinya. Makanya perempuan di Turki itu pembunuhannya tinggi banget. Setelah Semi Selik membunuh secara brutal 2 wanita di distrik Fatih, Istanbul pada tanggal 4 Oktober, budaya incel kembali mengemuka di Turki. Anggota kelompok ini terlihat menunjukkan dukungan terhadap pembunuhan tersebut di media sosial. Mereka yang terlacak pun akhirnya tertangkap oleh kepolisian Turki. Jadi ternyata Semi Selik ini sempat bekerja di toko daging. Ada rekannya kemudian memberikan kesaksian tentang seperti apa sih sosoknya Semi Selik ini. Semi itu udah kerja sekitar 5 bulan 2 tahun yang lalu. Dia adalah anak yang sosial dan agak ketinggalan zaman. Dia tidak banyak bicara, tapi bukan juga seorang introvert. Dia berangkat kerja dengan sepeda listrik. Itu bukan tindakan yang tidak sopan kok. Normal-normal aja untuk dilihat. Dia bekerja di belakang toko daging sebagai pekerja magang, menyiapkan daging. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya lihat-lihat nggak ada kok indikasi bahwa dia itu berciri-ciri seperti psikopat. Ya pada akhirnya karena dia bekerja cukup lama, yaitu sekitar 5 bulan, jadi saya tahu kalau dia pernah menerima perawatan psikologis. Ayahnya menambahkan bahwa si Semi itu memang menyimpan peralatan daging di sebuah tas khusus. Ketika saya ingin mengambil alat-alat tersebut, dia menjadi sangat marah dan berkata, "Ayah, jangan sentuh, itu milikku." Karena saya takut diserang olehnya, maka saya pun mengurungkan niat untuk mengambil pemotong daging tersebut. Tetangganya Semi Selik memberikan kesaksian juga kepada para polisi bahwa si Semi Selik ini memiliki masalah dengannya. Suatu hari, si Semi Selik ini sedang meminum alkohol. Lalu, botol alkoholnya tersebut dilempar
ke balkon tetangganya. Tetangganya marah dong pas tahu kalau si Semi Selik ini membuang botol alkohol di balkonnya, padahal dia sendiri nggak pernah tuh minum alkohol. Kenapa kamu buang-buang ke sini, ha? Dia berkata, cuman buat seneng-seneng aja sih. Aku pun menelpon ibunya. Ibunya bilang, Maaf Bu, saya akan segera ke sana. setelah itu ya sudahlah ya, ibunya juga udah mau bertanggung jawab untuk mengambil sampah yang diperbuat oleh anaknya. Setelah pertengkaran itu, Semih pun mendatangi saya. Lalu saya bilang dong, kamu kok kasar banget ya jadi anak? Emang kamu mau ngapain saya? Terus dia jawab, berapa banyak anak yang kamu punya? Saya bilang, tahu. Itu menurut yang ada di artikel ya guys, jadi aku cuman ngasih tahu apa yang ada di artikel aja, oke? Sekarang adalah kesaksian dari ayahnya Iqbal Uzuner. Putri saya sempat berteman dengan Semi selama beberapa waktu. Namun karena penyakit yang dialaminya, psikologinya pun menurun. Saya mengirimnya ke psikolog. Putri saya meminta seekor kucing kepada saya, dan saya pun memberikannya. Saat dia merawat kucing tersebut, psikologinya meningkat. Dia telah berperilaku dengan sangat baik selama 1,5 tahun terakhir. Putri saya sudah tidak menghubungi Semi Selik lagi selama 1,5 tahun. Pada hari kejadian, istri saya menelpon putri saya. Namun seorang pria menjawab telepon tersebut. Dia berkata, Jangan khawatir, putri Anda berada di tangan yang tepat. tuh kan, itu adalah perkataannya Semi Selik pada saat dia di atas benteng. Ketika istri saya menelpon putri saya lagi, kali ini pria yang berbeda menjawab dan mengatakan bahwa telepon anaknya telah jatuh dari atas benteng. Saya meninggalkan ayah saya untuk sementara dan pergi bersama istri saya untuk mengambil handphone putri kami yang terjatuh dari atas benteng. Kami ingin naik sih sebenarnya, berpikir bahwa mungkin putri kami sedang ada di atas sana. Tapi kami kesulitan karena banyak sekali kabel yang menutupi pintu benteng tersebut. Setelah kami turun, kami melihat sekelompok besar orang sedang melihat ke arah benteng. Saat berjalan menuju ke sana, sambil berpikir bahwa mungkin putri kami ada di tengah kerumunan. Ternyata saya melihat kepala putri saya. Ayah ibunya tuh gak ada kepikiran apa-apa loh guys. Khawatir sih pasti ya, tapi orang tua mana sih yang ngebayangin mereka bakalan ngeliat kepala anaknya tergeletak di jalanan? Hanya kepala, tanpa tubuh. Menurutku ini pasti orang tuanya trauma banget seumur hidup. Dan mereka dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Apa motif si Semi Selik ini membunuh dua rekannya? Tidak diketahui secara pasti apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh Semih ini. Karena kan Semih sendiri sudah meninggal juga, jadi nggak bisa tuh dimintai keterangannya. Tapi di perpustakaan mini miliknya Semi Selik yang ada di kamarnya, di situ terlihat bahwa dia memiliki buku yang berjudul Kukla karya Daniel Cole. Novel Kukla ini bercerita tentang seorang detektif yang mengejar pembunuh berantai yang telah membunuh 6 orang dan menciptakan tubuh mirip boneka. Tapi ini bukan boneka biasa, boneka dari organ manusia. Nah, organ tubuh yang sudah dipotong-potong oleh pembunuh ini kemudian dijahit menjadi satu, tapi secara random, persis seperti sketsa yang pernah ditemukan di kamarnya Semi Selik. Ternyata benar ya guys, kalau misalkan film atau hal-hal yang kita baca itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati dengan apa yang kita tonton dan apa yang kita baca. Sebuah video yang direkam oleh Semi Selik 1 tahun lalu sebelum dia membunuh Iqbal Uzuner telah ditemukan. Dalam video tersebut terungkap bahwa dia ingin membunuh Iqbal Uzuner dan dia membuat rencana untuk melakukan hal tersebut dengan cara menunggu selama berjam-jam di depan apartemennya milik si Iqbal. Di dalam video itu terdapat ungkapan-ungkapan yang dibuat oleh Semih kepada Iqbal. Di sini aku sudah menerjemahkan dan intinya adalah seperti ini. Iqbal, saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu secara pribadi. Aku menyerah. Aku minta maaf atas apa yang kamu alami selama ini karena tingkahku. Kamu tidak perlu khawatir karena aku di sini baik-baik saja. Aku berharap kamu dapat menjalani hidup dan mati dengan sewajarnya. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Pada hari dimana kita bertemu, aku bermaksud membunuhmu. Tapi aku urungkan niatku. Aku ingin mencabut nyawa seseorang ketika aku memutuskan meninggalkan dunia ini. Dan akan lebih berharga jika orang itu adalah kamu, Iqbal.
Brother, Kamu sudah tahu tempat-tempat itu. Aku menunggumu di bawah gedung apartemenmu selama 1 atau 2 jam. Aku mengikutimu. Jika kamu menjalani hari seperti biasanya, kamu akan mati di tanganku. Tapi Tuhan sangat baik ya. Untungnya hal seperti itu tidak terjadi. Jika aku membunuhmu, kamu akan ikut mendampingiku ke neraka. Kamu tidak boleh meninggalkanku sendirian sebagai orang yang hidup di dunia. Namun sekali lagi, kukatakan aku menyerah. Itu sebabnya aku akan pergi sendiri tanpa membunuh siapapun. that's some bullshit. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang stalker yang merencanakan pembunuhan dan betapa jahatnya dia mengungkapkan keinginannya untuk membunuh. Jadi di akhir cerita, pada 5 Oktober yang lalu, Iqbal Uzuner dimakamkan setelah sholat jenazah dilakukan di Masjid Fatih. Gubernur Istanbul Davut Gül dan Wali Kota Fatih Mehmet Ergun Turan juga menghadiri pemakaman tersebut. Di hari yang sama, Aysenur Halil dimakamkan usai sholat jenazah dilakukan di Masjid Pazarisi Saadet yang ramai disolatkan oleh warga di sana. Pemakaman Semiselik dibatalkan karena alasan keamanan dan ia kemudian dimakamkan di pemakaman Kilyos dengan dihadiri oleh 3 orang saja. Orang-orang gak sudi buat nyolatin Semiselik. Jadi yang nyolatin hanya kerabat seperti ayah, seorang imam, dan satunya lagi gak tahu siapa. Dan orang-orang merasa gak ada kewajiban untuk menyolatkan seorang pembunuh yang berhati dingin tersebut. Oke guys, terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kalian bisa menangkap apa yang aku ceritakan selama kurang lebih 25-30 menit ini ya. So, terima kasih teman-teman udah dengerin cerita aku. Kalian bisa drop di komen mau kita bahas apa lagi setelah ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar aku merasa didukung oleh kalian semua. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.